apa yang kemudian menjadi cita-cita saya itu seperti tadi. Tapi banyak cita-cita dan harapan yang ingin saya capai, tetapi itu yang menjadi hal yang paling penting, hal yang ya kawan-kawan, ini merupakan video ataupun episode yang pertama dari program dakwah ataupun dakwah wacana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata Bung Aludin, tak kenal maka tak cinta, meskipun sudah kenal tak selamanya jadi cinta. Saya Andika Lamadike sebagai pemandu dari dapur wacana ini sendiri, dan dalam dapur wacana yang pertama ini telah hadir bersama saya adalah saudara saya sendiri, teman seperjuangan saya yang saat ini sedang berproses di Malang ya, Bung ya? di Malang. Ya, dan juga beliau juga berproses di beberapa organisasi besar misalnya seperti HMI, dan juga saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum Komahi Malang. Nah, mungkin Bung sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi kalau untuk memperkenalkan diri saya sendiri, saya pikir bahwa bahasanya tak kenal maka tak sayang, tetapi kadang sudah disayang malah menghilang, kan begitu. Itu yang sering terjadi. Tetapi hari ini saya mencoba memperkenalkan diri saya supaya teman-teman di entah itu media sosial atau dimanapun, bahkan sampai di penjuru-penjuru desa itu bisa tahu nama saya kan. Saya sebenarnya nama saya banyak Ya, salah satunya yaitu saya sering disapa Aludin Rumi. ya. Di kalangan teman-teman HMI itu sapanya saya Rumi. Di kampus sapanya Al, ya namanya juga orang Jawa ya kan. Kalau ndak namanya di awal diambil dari dua kata awal, kalau ndak berarti akhir. Ya. Kalau ndak Al berarti Din. Tetapi terserah lah mau panggil siapapun, itu yang penting jangan sampai Udin karena dia mendunia. Jadi lebih tepatnya nama saya Aludin Rumi ya. Ya, Bang Aludin, Bung Aludin Rumi ya kawan-kawannya. Jadi saat ini beliau sedang berada di Jogja, dan beliau ke Jogja sendiri itu karena kemarin memenuhi undangan dari teman-teman IKHY dalam acara 1 tahunnya IKHY ya, karena masih ada ikatan persaudaraan antara kita dari IKHY dan juga teman-teman dari Komahi Malang. Nah, Bung Aludin Rumi ya, yang saat ini sedang menjalankan suatu amanah ya, amanah yang sangat besar, yaitu sebagai Ketua Umum ataupun Nahkoda dari Komahi Malang. Coba dijelaskan terlebih dahulu kepada kawan-kawan biar kawan-kawan tahu Komahi Malang itu sebenarnya apa kepanjangannya ataupun Jadi Komahi Malang itu sendiri itu komunitas mahasiswa Ngala Memengi Malang. Tetapi di dalam wadah ini bukan hanya ada orang-orang Ngala Memengi saja, tetapi ada orang Korea juga, karena kita punya kedekatan emosional secara kekeluargaan, sehingga bukan juga hanya orang Holia saja, tetapi ada orang Bian dan lain sebagainya, karena kita punya kedekatan emosional, dan kita rasa bahwa orang-orang yang kemudian seperti Holia, seperti Bian dan lain sebagainya, kenapa kita masukkan ke dalam Komahi, karena memang tidak ada wadah khusus selain organisasi nasional dan organisasi lain yang kemudian tidak mampu menampung, bukan tidak mampu ya, tetapi tidak ada yang memfasilitasi kapasitas mereka ataupun mengembangkan kapasitas daripada teman-teman ini sendiri, sehingga kita menarik untuk bagaimana menaikkan kapasitas secara intelektual, kecerdasan dan lain sebagainya, sehingga Komahi menjadi wadah untuk menampung teman-teman seperti Olea, Bean dan
beberapa daerah lainnya, bahkan ada yang dari Balauring juga. Nah, kalau untuk Komahi itu sendiri, kalau saya mau mencoba memperkenalkannya, Komahi itu sendiri lahir pada tahun 2018. 2018. Ya, tahun 2018 pada tanggal 3 Maret. Nah, pada tanggal 3 Maret itu dia lahir secara sederhana saja, tanpa megapon, tanpa mikrofon dan lain sebagainya, tanpa orang-orang berkuar-kuar di jalan. Dia lahir karena atas dasar kekeluargaan. Atas dasar kekeluargaan dirasa bahwa anak-anak Hingalan Memengi semakin banyak di Malang sehingga dibutuhkan satu wadah. Waktu itu banyak perdebatan, tidak sampai adanya pertikaian. Banyaknya perdebatan bahwa kita harus mendirikan satu komunitas, jangan dia baunya jangan organisasi, karena kalau kita baunya organisasi itu kita harus punya ADART yang jelas. Siap. Komunitas dia hanya menghimpun saja supaya senang-senang, ibaratnya seperti wadah yang mengumpul teman-teman. Kalau mau suka jalan-jalan silakan ini, tetapi di situ kita lebih fokuskan untuk bagaimana menaikkan kapasitas daripada teman-teman. Nah, sederhananya begitu saja untuk secara perkenalan bahasanya, bagian sampulnya saja. Kalaupun mau kenal Komahi lebih dalam, mari sama-sama kita bicarakan, kan begitu. Nah, mungkin begitu, saudara. Berarti kurang lebih itu sudah berjalan 5 tahun ya Komahi Malang ya. 5 tahun itu kan bukan waktu yang saya pikir sudah melewati banyak perjalanan panjang. Nah, untuk saat ini ya, yang sedang dipercayai oleh teman-teman Hingalan Memengi Malang, dan untuk kawan-kawan, sekedar informasi bahwa desa Hingalan Memengi itu terdapat di Kecamatan Misuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, untuk saat ini yang lebih diharapkan oleh Bung Aludin Rumi ketika menjabat sebagai Ketua Umum dari Komahi Malang itu seperti apa yang diharapkan kepada atau grand design yang dibawa oleh Bung Aludin sendiri? Saya pikir bahwa setiap orang yang berikan amanah itu dia mempunyai tanggung jawab yang kemudian begitu besar, karena tanpa saya pikir bahwa seperti apa yang dikatakan, tanpa ketua umum organisasi itu dia tidak bisa jalan, ataupun komunitas itu tidak bisa jalan. Artinya ada orang yang kemudian sebagai motor penggerak, motor Honda, motor Evo dan sebagainya. Tetapi saya pikir bahwa sebagai motor penggerak ini dalam artian bahwa dia mampu memimpin, dan begitu memimpin dalam artian bahwa bukan untuk menjadikan teman-teman lainnya seperti budak, tetapi enggak, supaya bagaimana menaikkan pamor daripada organisasi itu sendiri, supaya bagaimana menunjukkan bahasanya taring dalam artian bahwa intelektualnya, kecerdasannya, bukan kita pamer soal bagaimana kita harus buat ini buat itu, enggak, tapi bagaimana supaya menaikkan pamor daripada komunitas itu sendiri. Sehingga harapan saya sebenarnya sederhana untuk adik-adik, misalnya dari kampung, misalnya dari Hingalan Memengi itu sendiri, Holia itu sendiri, ataupun daerah-daerah lain, maka Komahi siap menampung kapasitas daripada teman-teman sehingga dibutuhkan wadah. Secara sederhananya, teman-teman yang kemudian berasal dari kampung kemudian berproses di kota yang Malang ataupun kota yang Malang, ya kalau rasa bahwa kota yang Malang, maka kalau hidupnya sudah Malang, saya pikir bahwa jangan di Malang lah, kira-kiranya istimewa kan begitu, yaitu Jogja dong. Nah. Ya. Oke, Bung. Tadi Bung sendiri sempat mengatakan pada awal-awal proses pendiriannya Komahi Malang itu sendiri itu ada berbagai hambatan ataupun tantangan yang dilewati. Ya, artinya kan kalau kata Tan Malaka itu kan terbentur baru bisa terbentuk tuh kan. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa dalam proses 5 tahun dan Bung sendiri saat ini menjabat sebagai ketua. Nah, apakah semasa Bung menjadi ketua itu ada nggak hambatan-hambatan yang ada, terlepas dari perjalanan sejarah kemarin waktu awal-awal, yang sekarang aja yang Bung, entah itu hambatan di dalam internal Komahi Malang sendiri ataupun internal teman-teman yang organisasi-organisasi daerah yang ada di Malang, ataupun terhadap
teman-teman yang lain, ataupun itu hambatan sendiri hadir dari kampung gitu? Saya pikir bahwa apa ya, hambatan itu dia selalu ada, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikannya, kan begitu. Hambatan itu dia selalu muncul, entah itu kalau memang kita berbicara khusus untuk untuk bagaimana menghidupkan karakter sebagai seorang mahasiswa. Saya pikir bahwa bagaimana untuk mengatur mahasiswa ini selalu punya problem, di mana misalnya kita menggembleng mahasiswa yang notabene-nya dari kampung ini, kan mereka tidak tahu apa-apa ya kan. Datang di saat di Malang kita harus memaksa mereka untuk membaca buku, datang di Malang kita harus menggembleng mereka untuk bagaimana supaya hidup seperti seorang mahasiswa yang ada di Malang. Tetapi lagi dan lagi, setiap kota-kota besar dia mempunyai tantangan tersendiri. Dan disitulah letak bagaimana ketua umum atau bagaimana seorang kader daripada Komah itu sendiri, dia harus mempunyai bahasanya analisis yang kuat supaya mampu menganalisis teman-teman sehingga tidak terjadinya problem. Misalnya teman-teman maunya A, kita kasihnya B kan, itu kan kadang menjadi suatu problem juga, sehingga sebagai seorang yang kemudian diberi amanah, saya harus punya analisis yang kuat. Ini saya mampu menganalisis teman-teman ini. Misalnya waktu saya ke Malang, saya diberikan kesempatan untuk bagaimana menikmati Malang dulu. 1 minggu 2 minggu diberikan kesempatan untuk menikmati Malang. Setelah itu baru digembleng habis-habisan, disuruh baca ini, disuruh baca itu. Tetapi pada posisi ini senior misalnya, mereka tidak berpikiran bahwa menggembleng ini untuk kejelekan, tetapi itu adalah suatu hal yang kemudian bahasanya sesuatu hal yang kemudian mampu menaikkan kapasitas sebagai seorang kader, ataupun seorang yang kemudian menempat di wadah yang diberikan nama Komah itu sendiri. Sehingga saya pikir bahwa untuk untuk menaikkan kapasitas ataupun untuk hal-hal lain, dia selalu ada begitu. Pokoknya di dalam wadah itu sendiri, entah itu organisasi organisasi nasional maupun organisasi intra yang ada di kampus-kampus dan lain sebagainya, dia selalu punya tantangan. Dan tantangan itu memang harus diselesaikan, bukan dalam artian bahwa kita membiarkan tantangan itu dia selalu merambat pada dalam wadah itu sehingga terjadinya problem yang besar-besaran. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan tantangan ataupun problem itu kan. Kalau kita lari daripada beda dengan apa yang dikatakan oleh Rumi, bahwa jangan pernah lari dari apa yang menyakitimu, lepaskan saja dia sampai sembuh dengan sendirinya kan. Tetapi beda itu di wilayah romantisme dan lain sebagainya. Tetapi di dalam organisasi itu sendiri kita harus mampu menyelesaikan supaya dia tidak terlalu larut sehingga dia membengkak kan begitu. Secara sederhana saya pikir begitu. Ya, jadi kalau saya selalu memegang prinsip ya, bahwa misalnya seorang pemimpin itu harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dipimpin gitu kan. Nah, menarik ya, artinya Komah Malang sebagai salah satu unsur perkumpulan kecil yang ada di Malang ya, yang saat ini juga barangkali teman-teman Kidang yang ada di Malang sudah tahu, bahkan teman-teman Kidang, bahkan teman-teman Hingalami sendiri yang ada di kota-kota lain juga tahu terhadap rule gerak dari Komah Malang itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir, bahwa bagaimana harapan dari Bung Aludin sendiri, ataupun kira-kira mimpi terbesar, cita-cita terbesar dari Bung Aludin dalam membawa Komah Malang ini untuk pengaruh di desa Hingalame. Kalau untuk mimpi besar saya, berangkat daripada saya berkuliah di kota Malang dari tahun 2020, mimpi besar saya adalah, dan saya sampai saat ini saya diberikan amanah yang kemudian disebut sebagai Ketua Umum Kobahi. Harapan besar saya adalah saya mampu balik ke kampung dan mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di Malang, lalu saya buat dalam satu kegiatan itu, entah itu
dia jatuhnya adalah kegiatan yang kemudian mempererat antara satu anggota dengan anggota lainnya ataupun kader Hingala Mamengi dengan masyarakat yang ada di Hingala Mamengi. Tetapi yang terpenting adalah harapan besar saya mampu membuat kegiatan dan kegiatan itu impactnya sampai pada masyarakat Hingala Mamengi. Nah, saya pikir bahwa itu sudah dilakukan oleh senior-senior terdahulu saya waktu itu di tahun 2018. Tahun 2018 kegiatan yang kemudian saya pikir bahwa kegiatan tidak hanya jatuhnya euforia semata, tetapi jatuhnya adalah dia membekas, ya kan? Dia membekas pada ingatan, dia membekas pada isi dada dan lain sebagainya. Tetapi itulah itu yang kemudian menjadi harapan besar saya bahwa saya mampu mengarahkan kegiatan itu, dan kegiatan itu dan kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat supaya apa? Supaya Kumahi ini selalu dikenang oleh masyarakat, bukan hanya bahasanya, bukan hanya euforia semata dalam artian bahwa buat kegiatan, setelah kegiatan itu ndak ada impactnya begitu, ndak ada apa ya, hal yang menarik yang diceritakan. Kayak misalnya kita buat kegiatan seperti ini, saya bukan mau membandingkan ataupun mau menjelek-jelekan, tetapi memang kita harus buat kegiatan, kita harus punya konsep yang matang lain sebagainya, sehingga kegiatan kita itu dia ndak pernah ndak pernah menjadi bahan cerita lah orang-orang bahwa oh ternyata Kumahi Malang yang notabene-nya di luar daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menaikkan pamor sebagai mahasiswa yang kemudian berkuliah di kota-kota Jawa, terkhususnya kota Malang itu sendiri, bahwa Kumahi Malang berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Itu yang kemudian menjadi cita-cita saya paling terbesar hari ini, cita-cita yang kemudian belum dijawab, entah itu mungkin karena kita kurang ikhtiar ataukah memang belum saatnya untuk kegiatan itu harus dilaksanakan. Tetapi dalam beberapa bulan belakangan ini saya mencoba untuk bagaimana membuat kegiatan itu supaya dia dapat terrealisasikan. Kegiatan itu yang nantinya adalah, dan kegiatan itu kegiatan itu juga mampu menarik teman-teman yang ada di Hingala Mamengi untuk berkuliah di Kota Malang. Kegiatan itu yang kemudian seperti itulah kegiatan kemudian saya pikir bahwa itu suatu cita-cita yang sangat mulia, dan itulah menjadi harapan saya bahwa saya harus mampu itu, sehingga adik-adik yang ada di Hingala Mamengi mampu ke Kota Malang untuk berproses di Kota Malang. Ternyata Kota Malang dia bukan hanya menyediakan bahasanya menyediakan kotanya yang begitu indah, tetapi dia juga menyediakan banyak hal, misalnya buku-buku dan lain sebagainya. Bukan hanya buku saya, tetapi bicara tentang ini, tentang itu, atau apa yang kemudian menjadi cita-cita saya itu seperti tadi. Tapi banyak cita-cita dan harapan yang ingin saya capai, tetapi itu yang menjadi hal yang paling penting yang saya cita-citakan untuk hari ini, bahwa Kumahi Malang dia mampu membuat agenda, dan agenda itu yang kemudian dinikmati oleh seluruh masyarakat Hingala Mamengi. Tapi bukan hanya bicara tentang masyarakat Hingala Mamengi, tetapi masyarakat di sekitarnya, entah itu desa tetangga, entah itu orang tua yang ada di desa tetangga. Nanti impactnya dia sampai pada desa-desa lain. Dia impactnya sampai desa-desa lain, bukan hanya untuk Hingala Mamengi itu sendiri, tetapi untuk desa tetangganya, entah itu Hoelea, entah itu kalau kita dari pesisir kita larinya Hoelea, dari pedalaman kita sampai ke Muluwiting dan lain sebagainya, sampai ke bahkan mungkin untuk masyarakat Kedang pada umumnya. Karena kadang-kadang hal-hal seperti itu menjadi tolak ukurnya masyarakat, oh ternyata kota ini dia begini. Dia bukan hanya bicara tentang bagaimana mahasiswanya pulang lalu begini-begini, tetapi masyarakat itu kadang mempunyai pola pandang ataupun paradigma itu kan yang berbeda-beda. Ternyata masyarakat ini, ternyata mahasiswa ini dia begitu bagus, sehingga anak-anak saya ataupun adik-adik saya ini harus bahasanya, saya harus berikan ataupun saya harus menyuruh dia melanjutkan pendidikan di kota ini dan kota ini. Karena tapi lagi dan lagi bahwa bicara ekonomi dan lain sebagainya itu yang menjadi penghambat. Ya, menjadi penghambat bahwa untuk tidak melanjutkan pendidikan itu yang sering terjadi. Tetapi
itulah menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira teman-teman dari Komahi ini tawarkan apa sih kan begitu, untuk adik-adik yang seperti itu. Misalnya kita bisa tawarkan, ternyata di Malang ini bukan hanya bicara tentang kuliah apa ya bahasanya, kuliah yang kemudian dibiayai, tetapi ada juga kan gratis dalam artian bahwa beasiswa kan begitu, kita masih bisa mengupayakan itu. Jadi begitu ya Bung ya. Ya, Ya, saya pikir harapan yang diutarakan oleh Bung Aludin tadi sangat luar biasa ya. Dalam artian dengan Komahi Malang bisa menjembatani teman-teman penyalam BI yang ada di Malang itu sendiri, itu bisa pulang dan melakukan suatu terobosan baru yang ada di Desa Hingalan BI itu sendiri gitu. Ya, terima kasih banyak Bung ya sudah berkunjung di Dapur Wacana, dan saya pikir hal yang sangat luar biasa sekali dalam pertemuan yang pertama ini, itu kita mampu membicarakan ya antara teman-teman Komahi Malang yang saya pikir sudah sejauh ini mampu menjaga ataupun merawat proses kaderisasi yang sangat baik ya Bung ya. Jadi itu kawan-kawan, untuk kawan-kawan penyalam BI yang ada di Malang, semangat selalu untuk berproses dan tetap memberikan yang terbaik untuk Desa Hingalan BI. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi pada episode ataupun pertemuan yang selanjutnya.